Jadi untuk gampangnya, sekarang saya melangkah kepada pertanyaan langsung. Ini supaya jangan terlalu berlarut-larut. Saya di sini memang membawa kitab hadis yang menyebutkan tentang itu. Tapi maaf saja, tentang Dajjal ini cukup banyak hadis. Tapi yang saya kemukakan ini hanya sebagian saja. Yaitu Ad-Dajjal. Itu dari kata-kata Dajjal. Ya. Dajjal itu menutup. Jadi, Dajjal itu menutupi kebenaran. Karena itu arti Dajjal itu pembohong besar. Dajjal, kata-kata Dajjal. Dikatakan di dalam hadis, Ad-Dajjalu mamsuhul aini. Dajjal itu dihapus matanya. Mamsuhul ain. Artinya, menurut Imam Manawi, salah satu matanya itu diratakan seperti batu ini. Jadi tidak ada bekas ada mata. Jadi ini rata gitu. Bukan kok ada matanya terus gini, enggak. Memang tidak ada. Jadi cuma satu matanya itu. Ini kan lain daripada yang lain ini, ya. Kalau yang banyak kita ketahui itu dua mata, cuma yang satu tertutup, ya, atau sakit atau apa. Ini enggak. Mamsuhul ain ini dihapus seperti batu. Terus maktubun baina ainaihi kafir. Nah ini di sini persis di kira-kira antara dua mata kalau ada matanya. Di sini ini ada tulisan kafir. Di sini ini kafir. Ini menurut hadis ini. Di antara dua mata ada tulisan kafir, yaqra'uhu kullu muslim. Bisa dibaca oleh setiap orang Islam. Jadi orang yang Islam dan beriman mesti tahu. Tulisan itu biasa. Nah, di dalam mengertikan ini, apakah orang di dalam sebuah riwayat hadis yang lain dikatakan ada tulisan kafir yang yaqra'uhu kullu mu'minin katibin ghairi katibin. Asal dia orang Islam, apakah dia buta huruf atau tidak buta huruf, bisa baca. Dan kafir ada pada Dajjal. Nah di sini kemudian ada dua aliran tentang tulisan tadi. Imam Nawawi mengatakan menurut arti hakikat. Tadi ada arti hakiki, ada majazi. Hakiki ya tulisan. Tapi Imam Manawi mengatakan tidak. Itu majazi. Arti kiasan. Bukan arti harfiah. Tentang tulisan. Artinya tanda-tanda orang ini jelas bahwa dia itu. Sebab dikatakan Nabi yang bisa baca itu hanya orang Islam. Kalau orang kafir sesama kafir nggak tahu tulisan itu. Jadi katanya Imam Manawi kalau begitu itu bukan arti tulisan dalam arti tulisan. Kalau tulisan biar orang kafir pasti bisa tahu. Nah ini jadi itu ujian besok di hari kiamat. Orang yang Islam yang mukmin tahu ini orang kafir. Apapun dia bisa bertolak tingkah, kita tahu dia kafir. Ini menurut arti dari dua imam. Nah, sekarang kalau orang ini memang orang celaka, dia tidak tahu bahwa ini kafir atau tidak kafir gitu. Sehingga orang ini menjadi korban. Selanjutnya ada lagi keterangan hadis begini. Ad-Dajjalu
a'warul ainil yusra. Bahwa Dajjal itu, ya saya ini, meripati pijet. A'war itu pijet. Jadi kalau makna yang biasa. A'warul ainil yusra. Di dalam riwayat yang lain, a'warul ainil yumna, yang kanan. Ada dua riwayat. Nah, di sini tentang arti a'war. Ini ada dua. Sebab ada ta'ifiyah, menonjol, mendulu. Jadi ada yang mendulu, mengatakan mendulu. Jadi dengan perkataan lain, ringkasnya begini. Dikumpulkan ini hadis, ini sini bilang kanan, ini kiri. Pokoknya, ini nanti kalau diterangkan satu-satu kan terlalu lama ya. Jadi pokoknya begini. Dajjal itu matanya itu gimana? Kalau satu itu dihapus, tidak ada matanya. Cuma yang ada matanya ini mendulu. Seperti apa itu anggur. Buah anggur. Dan kira-kira itu ya dulu. Nah ini anunya. Terus di selanjutnya dikatakan jufalus syar, lebat rambutnya. Jufal, jadi seperti kandang ayam gitu kira-kira ya, seperti sarang gitu ya, jadi bombyong. Lalu dikatakan ma'ahu jannatu wa nar, dia membawa surga dan neraka. Nah, ini hadis tadi itu. Fanaruhu jannah wa jannatuhu nar. Dia bawa dua, surga dan neraka. Surganya dia adalah neraka. Nerakanya dia, itulah surga. Ini kata-kata apa ya? Nah ini jangan diartikan hakiki, jangan diartikan surga, masa surga di tangannya orang itu ya. Jadi perbuatannya itu yang seolah-olah menggambarkan surga, kenikmatan, justru di situ itu. Orang kalau ikut dia di situ, dia akan masuk neraka-nerakanya Tuhan. Nah itu yang dimaksud. Kemudian ada hadis lagi yang lain. Ad-Dajjal la yuladu lahu. Dajjal itu tidak diperanakkan. Jadi Dajjal itu tidak punya anak. Ini hadisnya. Ada lagi yang mengatakan wala yadkhulul Madinah, dia tidak bisa masuk ke kota Madinah, wala Makkah, dan tidak bisa masuk ke kota Makkah. Dia bisa masuk kemana saja karena dijaga malaikat di kota-kota itu. Walhasil kalau kita melihat ini, maka banyak yang pokoknya dari hadis-hadis. Dajjal itu memang orang. Dajjal itu memang orang. Dan sebagai tandingannya di dalam hadis, kalau sudah hari kiamat itu sudah dekat, maka Dajjal akan muncul. Dan Dajjal ini yang membunuhnya adalah ini soal-soal yang kita sendiri tidak perlu memperdebatkan ya. Itu toh makin akan ini saja, tunggu tanggal mainnya ini saja. Tentang takwil ini terus terang saja tidak masalah. Jadi, tapi kalau ada orang mungkin ya biarkan aja, itu haknya dia, nggak apa-apa, kan tidak berbahaya itu, tidak membahayakan kepercayaan agama. Jadi memang ada hal-hal yang sebenarnya tidak praktis atau tidak perlu diributkan. Ya sudah, biarkan aja. Tapi buat orang-orang yang punya pegangan, ini
maka hadis ini sudah tidak diragukan lagi. Ini menggambarkan orang. Memang malah di hadis lain dikatakan Dajjal ini yang sanggup menghadapi hanyalah Isa. Besok Nabi Isa itu diturunkan lagi. Ini tentang turunnya Nabi Isa. Ini juga akan mengundang perdebatan ini. Sekarang di mana Nabi Isa? Ini memang ada yang mengatakan itu mati biasa. Tapi kalau menurut Quran, ya, bagaimana? Jangan tanya saya, itu tanya pada Tuhan. Bagaimana Tuhan kau mengangkat Nabi Isa, ditaruh di mana? Tanya aja pada Tuhan. Ya, di mana Tuhan? Lu udah tahu percaya. Kalau saya percaya, Tuhan mengangkat dan besok Nabi Isa akan diturunkan lagi. Tapi kalau sudah dekat, dari mana sampai selesai? Jadi kalau mau bicara soal ini, saya kira sekaligus kita bicara soal hari kiamat saja sekaligusnya. Apa hadis-hadis mengenai kiamat? Tanda-tanda datangnya kiamat itu dibagi dua. Ada tanda-tanda kubro, al-alamat kubro, asyaratus sa'ah al-kubro, ada yang asubro. Ada tanda-tanda yang kecil. Nah, sekarang sudah banyak yang nampak tanda-tanda kecil, tapi ada tanda-tanda yang besar yang dinyatakan dalam hadis, antara lain seperti terbitnya matahari dari mana? Dari barat. Itu sudah dekat sekali. Juga Dajjal ini termasuk dekat sekali. Untuk membuktikan kebenaran apakah Dajjal itu orang, apa cuma lambang, apa kita nututi umur kita itu. Ya. Tapi sampai mesti nututi. Bagaimana caranya? Kita ini nututi Dajjal apa enggak?